Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nuriana dengan NIM 190003108 dari kelas C mata kuliah Akhlak Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai tentang zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina juga tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Berzina merupakan perbuatan buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya keuntungan yang didapat dari berzina, bahkan untuk si pelaku, zina hanya akan membuatnya merasa tidak tenang dan kesulitan. Terdapat beberapa macam zina. Macam zina bukan hanya melakukan persetubuhan antara pasangan yang bukan muhrim, tetapi juga termasuk perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat. Terdapat 3 macam zina, yaitu yang pertama adalah zina alaman, yang kedua zina muhsan, dan yang ketiga adalah zina gairu muhsan. Zina alaman merupakan macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang bunyinya, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah video. Hadis riwayat Muslim. Kemudian zina yang kedua adalah zina gairu muhsan, yaitu merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang menjalin hubungan sebelum menikah atau bekerja, namun melakukan perbuatan zina. Kemudian zina yang ketiga adalah zina muhsan, yaitu merupakan macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri, yang artinya seorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain atau yang bukan mahramnya, atau bisa juga disebut dengan berselingkuh atau mengkhianati pasangannya satu sama lain. Hukuman bagi pelaku zina adalah dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Pada pelaku yang belum menikah, hukumannya diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun, seperti yang tertera pada Quran Surat An-Nur ayat 2, yaitu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasih kepada mereka, dan juga hukuman ini dilakukan dengan di hadapan orang mukmin yang banyak. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pembelajaran serta memberi efek jerah pada pelakunya. Bagaimanapun, orang yang melakukan zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya zina. Bahaya zina bagi pelaku zina akan selalu dibayangi rasa menyesal dan bahaya, baik itu bahaya yang ada di dunia ataupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang pertama yaitu melakukan zina dapat memupuk dosa yang menghilangkan sikap wara atau menjaga diri dari berbuat dosa bagi pelakunya. Kemudian yang kedua, melakukan zina dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan masyarakat, sehingga pelaku zina tidak memiliki rasa malu lagi. Kemudian yang ketiga, pelaku zina akan kekal dalam kemiskinan dan tidak akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, pelaku zina akan dicampakkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, pelaku zina akan terputus tali silaturahminya, menjadikannya sifat zalim, durhaka pada orang tua, mendapatkan nafkah atau pekerjaan yang haram, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Kemudian yang keenam, pelaku zina akan rusak masa depannya. Yang ketujuh, pelaku zina akan mendapatkan aib yang berkepanjangan. Kemudian yang kedelapan, pelaku zina dapat memicu pertengkaran, permusuhan, sampai dengan dendam. Kemudian yang kesembilan yaitu pelaku zina dapat dengan mudah terjangkit berbagai macam penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS karena sering bergonta-ganti pasangan.
Balasan bagi para pelaku zina. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya bagi di dunia maupun di akhirat. Di dunia, yaitu cahayanya akan hilang dari wajah orang yang melakukan zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur di akhirat. Murka Allah menanti, hisabnya buruk, serta mendapat siksaan di neraka. Kemudian para pelaku zina juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian beberapa pendapat atau opini dari saya tentang zina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.